Kan aneh kan? Kita tidak ada opening yang manjur gitu. Iya betul. Beb, Agak shock. jadi malam ini Malam semua. Ke-15 Ramadan. malam 15. ke-15 Ramadan. 15 Ramadan. Berarti udah mulai kunut ya, Beb ya? Udah mulai kuno. Iya, tadi kita jungkur ya, Bro. Ya, betul. Masya Allah. Di rakaat ketiga kan? Nah ini kelihatan kan? Kelihatan kan berbohongnya. Kelihatan kan? Kelihatan memang Allah tuh membukakan seperti ini. Tidak Tidak usah kita cari ya? pasti Allah bukakan. Rakaat ketiga. Diwitir kan, diwitir, kunut diwitir. Iya di witir di Tapi rakaat kan pertama. pertama ketiga itu. kan? Ya di rakaat ketiga. Jadi rakaat kedua pertama pakai kunut, rakaat terakhir satu rakaat pakai kunut. Itu triple cool itu ya. Triple cool. Triple cool maksudnya. Kulhu, kul wallahu Bapak. Kulhu tuh ya Iya. Quran. Ulang lagi nih. Kita ulang Dua lagi tuh. nih. Kulhu, Udah beli. Al-Falaq, Anas. Anas. Nah, Ya, itu. triple cool namanya. Kalau yang triple cool tuh Less for Men, serum, facial wash dan juga masuk. Nah, moisturizer. itu dia. Itu dia. Moisturizer, Krim. Krim. Yoi. Ini Nah, bahas itu apa? dia. Ini bahas apa sih? Nah, Beb, Aurat, Beb. Aurat ya. kita pengen bahas aurat, Beb. Oke. Karena kemarin kebetulan saya habis berfoto sama aurat karisma. Nama orang itu mah. Nama orang. Itu mah yang Nama orang. Gimana? Nah, Beb, saya sebagai Gen Z ya yang mendekati Gen Alpha, masih belum terlalu paham nih perihal definisi aurat itu seperti apa sih, Beb? Definisi aurat ya. Definisi aurat itu dalam fikih mayajibu satarahu wa yahramu nadrahu. Apa-apa yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat. Itu definisi aurat. Definisi aurat. Dan aurat itu segala sesuatu yang kurang, makanya wajib ditutupi, namanya aurat. Jadi itu definisinya. Apa yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat. Berarti kalau gaji kurang ditutup juga. Iya. Perlu aurat. Aurat juga. Bukan. Apa-apa yang kurang kan? Bukan seperti itu. Dan juga itu definisinya. Adapun perbedaannya laki-laki dan perempuan itu berbeda auratnya. Jadi kalau laki-laki itu mabena surah wa rukbah, di antara pusar dan Lutut. lutut. Itu wajib Di ditutup. antara atau dari sananya juga? Jadi di pusar dan lutut ditutupin pusar dan lutut. Dan di antara keduanya itu wajib ditutupin. Wajib itu aurat. ditutupin, itu aurat. Perempuan, Beb. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Rambut tuh nggak boleh. Itu aurat di dalam sholat. Ya. Jadi ada aurat di dalam sholat, ada aurat di dalam luar sholat, ada aurat di depan muhrim, ada aurat di depan bukan yang muhrim. Ya, adapun soal Aurat mahram. di dalam mukrim. aurat di depan muhrim itu mulai laki perempuan ya surah wa rukbah. Antara apa namanya tetap antara pusat dan lutut. Adapun untuk depan istri itu tapi pun boleh leher terlihat tidak apa-apa, kepala pun tidak apa-apa. Oh, istri. Oh, berarti kayak Patrick Bukan jadi gitu. istri itu nggak ada aurat, Beb. Bentar, Patrick nih. Patrick apa nih Patrick? Kalau Patrick itu berarti itu masih menutup aurat ya, Beb? Patrick itu pertanyaannya pria atau wanita? Itu pertanyaan saya. Patrick Wanggai. Dan dia manusia atau bukan? Patrick Wanggai. Oh, Star. kirain Oh, Patrick Wanggai. star. Berarti bukan manusia ya? Iya, bukan. Gak apa-apa lah. Kalau SpongeBob, SpongeBob manusia bukan? Bukan kartun. Kartun fiktif. Ini kan manusia. Konteksnya Manusia. Berarti kalau misalnya kartun mengumbar aurat itu gimana, Beb, untuk kita yang nontonnya? Ya Kalau kalau tadi Sandy itu gak menutup aurat tuh. siapa sih? Sandy. Tupai. Tupai. Iya, nggak apa-apa. bro, tapi itu yang si suka kan disensor. Nah itu. Nah, Itu kan kartun yang berupa manusia. Kalau kartun berupa SpongeBob, emang nafsu kalau lihat SpongeBob Nah, telanjang? tergantung. Ada loh, itu, Beb. Beb. Ada petisnya lihat. itu Petis kalau- lihat apa tadi? Itu Oh, iya, ada. Kartun. Bukan yang tupai teh. Sandy. Ada loh, Beb, yang petisnya petisnya non sih? Fetis. Fetis. Fetis Dikunyah terlalu dulu. dalam, Bang. Fetisnya. Ada orang seperti itu ya. Jangan Itu ada. berarti ya yang salah yang orang tersebutnya. Iya, bahkan ada yang lihat Tupai itu nggak salah. Ada pohon pisang anggur aja tuh langsung dilubangin, Beb. Makanya itu dia. Terus dengan sebab itu apakah pisangnya berdosa? Kan enggak. Ya berdosa siapa? Orangnya. Orangnya memang. Orangnya. Pemikiran. Berarti orangnya, Beb. Orangnya. Nah, ngomong-ngomong dosa, Beb. Kalau ngomongin aurat, ngomongin dosa,
yang berdosa itu yang memperlihatkan aurat apa yang melihat aurat? Dua-duanya. Yang memperlihatkan dan yang melihat, karena tidak mungkin orang itu terpancing untuk melihat kalau tidak ada objeknya, betul Ada nggak? yang mancing. Tidak ada mancingnya. Makanya yang berdosa siapa? Ya dua-duanya, yang menampakkan auratnya dan yang melihat auratnya. Di Indonesia kan banyak banget tuh seperti itu kan. Oh, banyak, Beb. Bahkan sempat pernah ada cerita nih, cerita. Jadi ada yang orang Indonesia tuh ngeluh ke guru saya. Kan kalau di Yaman, di Hadramaut itu kan orang-orang tuh bercadar semua kan, perempuan. Bahkan pasar juga ada pasar laki-laki, ada pasar wanita. Oh, ada gitu, Oh Beb? iya, Dipisah. jarang lah kita lihat perempuan yang bahkan 1% nggak ada gitu loh. Jadi memang di pandangan kita tuh terjaga di sana. Alhamdulillah. Nah, namun si santri Indonesia ini nanya, Bib, kalau di Indonesia kan gimana nih? Kalau di Hadramaut kan kita bisa jaga pandangan. Sedangkan di negara kita Indonesia ini susah. Kita nyampe bandar aja udah ada yang vulgar semuanya. Bagaimana ini menanggapinya? Kata guru saya, justru itu lebih baik. Kenapa? Justru kamu di Indonesia lebih banyak dapat peluang pahalanya daripada di sini. Karena setiap kamu memejamkan matamu itu pahala. Bayangin, peluang mendapatkan pahala di Indonesia lebih besar. Ini peluang nabraknya juga tinggi, Beb. Nah, itu. Kalau contoh kayak gini, ini nggak Beb? Apa namanya? Dosanya yang siapa nih? Parah ya. Parah. Parah nih. Bisa gitu juga ya. Bisa gitu juga ya. Kok bisa ke konsep itu ya? Kok bisa dia terkonsep, dia menodai di mata kita semua itu. Yang berdosa siapa Beb? Kan anda lihat langsung kan anda gini. Kenapa Anda menampakkan ke kita semua? Boleh lah. Nah, itu kalau nggak sengaja gimana, Beb? Kalau nggak sengaja kan katanya satu pertama tatapan itu rezeki katanya. Ini. Ditonton terus. Yang dimaksudkan satu pandangan dari gitu ya, kalau sekelibat langsung ini, nah itu. Nah, kalau gini, bukan kalau gini contoh kalau gini gimana? Enggak itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa gitu. Itu nggak bisa. Seger kan, Beb? Nggak kelihatan ya. Oh, berarti itu nggak dihitung rezeki, Beb? Iya, kalau yang rezeki itu yang kira-kira kita nggak sengaja langsung paling nggak itu rezeki. Oh, itu rezeki. Bukan berarti yang kalau nggak ngidap berarti tetap rezeki, nggak begitu juga. Kalau misal gini di screenshot Harus pegang gini. langsung seperti ini. nah itu bisa ya, Beb? Iya. Bisa aja. Tapi saya masih penasaran yang tadi, Bib, yang kayak aurat di depan yang mahram juga tuh. Berarti ada masanya kalau misalnya kita tuh tim sepak bola nih kan suka ada changing room bareng-bareng gitu. Kalau menunjukkan nggak sengaja atau ya karena kita pede aja karena toh cowok-cowok semua gitu. Tetap lah ada batasannya ada juga kan, ada batasannya juga. Aurat laki-laki depan laki-laki itu tadi tetap di antara surah dan rukbah itu. Itu aurat mutlaknya itu udah seperti itu. Adapun aurat, jadi ada di aurat itu aurat salat, ada aurat di dalam nadhrah, dalam pandangan. Adapun aurat laki-laki di aurat laki-laki di dalam pandangan itu seluruh badan. Jadi jika ada seorang wanita, ya, jadi untuk menjaga apa sih? Untuk menjaga seorang wanita yang bukan murid untuk melihat kita. Maka jangan mentang-mentang aurat kita itu laki-laki itu di antara pusat dan apa namanya lutut. Kadang-kadang juga ada yang bertelanjang dada di depan wanita. Walaupun memang terjang dada, tapi kan kadang pusarnya tetap nggak boleh. Karena itu juga apalagi kalau badannya Siap. Makanya itu harus dijaga. Baiknya, Bang. Nomor 8. Kalau depan perempuan itu tetap seluruh badan. Kalau laki-laki itu harus ditutupin. Kalau nyeplak, Bib, itu termasuk aurat apa enggak? Ya nyeplak juga itu termasuk aurat. Oh, itu rezeki, Beb. Nyeplak Enggak, apa? nyeplak itu aurat. Nyeplak tuh ketat. Kayak misalnya nih cowoknya bahasa kan Genjina non bahasa Genjina. Nyeplak itu makan tapi bersuara. Bukan. itu nyeplak. Nyeplak itu betul lihat tuh. Wah, Itu rezeki. Itu. Bahasanya apa tuh bahasanya? Itu. Ja, bukan itu ikutan merah. Demi Allah ikutan merah loh. Ngelihat ginian doang, Ja. Sumpah aja. Kaget saya, Ja. Sedang berpuasa jadi harus Bahasanya apa tuh? nyeplak tuh jadi apa ya? Nyeplak. Nyeplak. Ketat. Itu ada mic.
Haram nggak boleh nyeplak juga haram. Karena kata Rasulullah ada dua orang yang dilaknat oleh Allah Pan. Orang-orang yang memakai pakaian tapi seperti telanjang. Itu pengen nyeplak itu. Oh berarti dari dulu juga udah ada, maksudnya kaum-kaum yang tidak beriman tuh sudah pakai itu. Jangan, makanya kadang-kadang kan suka ada perbahasan begini. Cadar itu pakaian orang Arab, bukan tradisi. tradisi orang Arab. Lo enggak, tradisi orang Arab itu bukan cadar kalau kalian nggak tahu. Tradisi wanita orang Arab itu telanjang. Apa namanya? Kau tahu nggak penari latar itu? Iya. Oh, belly dance. Suka pernah lihat kan? Enggak? Terakhir di Cina. Terakhir di Cina ya? Enggak. Enggak ya? Itu penari latar tuh kan. Astagfirullahaladzim. Itu pakaian orang Arab wanita zaman dulu seperti itu. Itu. Makanya adanya Islam itu untuk mengangkat derajat wanita. Makanya pakaian cadar itu bukan pakaian Arab tapi pakaian Islam. Kalaupun adanya sebelum Islam datang, mungkin ya itu hal yang baiknya dibawa Islam. Iya, seperti itu. Iya. Kalau Berarti nggak cowok boleh, gitu, Bib? Hah? Kalau cowok nyeplak gimana, Bib? Ya jika memang kalau cowok nyeplak sih aman-aman aja ya. Kan ada tuh Bib. Tapi kalau memang yang nyeplak, nyeplak sampai maaf kelihatan banget, ada Bib. Ada, Bib. itu nggak boleh. Ada. Jadi soalnya misalnya nih, Yang 24 kali leg day Bib. Ya tadi Sombong mulu seperti yang abangnya. tercantum dalam hadis ini, berpakaian seperti telanjang itu haram. soalnya kadang ada yang cowok kan pakai olahraga juga tuh, celananya kayak legging gitu. Legging ya. Lari Bib. Pakai legging. Pakai celananya segini tapi legging. Nyeplak banget ya. Nyeplak. Ya, pokoknya tadi itu Ini ada berbahaya, nih. haram. Jangan Ada. dari itu. Ya, sudah Pak. Iya, Cowok. iya, Sudah, iya, Pak. iya. Cowok. Ya, sudah. Udah, Cowok. Bang. Sudah. Udah, Bang. Saya tahu tujuan Anda kemana, saya tahu sudah. Saya juga lihat soalnya. Gua video. tidak. Suka soalnya kayak gitu-gitu itu gak boleh juga. Gak boleh. Ini Bib biasanya akun ini Bib suka ini. Ya kan, benar kan? Boleh lah. Bukannya sering yang main bass itu. Anjay followerin 10.000. Tetap dijaga itu jika boleh. Berarti kalau misalnya menimbulkan nafsu itu masuknya aurat juga, Bib. Iya. Nggak boleh, Bukan Bib. risih juga Iyalah. soalnya, Bib. Termasuk suara. Suara itu, kalau suara itu istilah ulama. Ada yang mengatakan suara wanita itu aurat. Ada juga yang mengatakan tidak. Tapi yang muhtamad itu mengatakan suara itu bukan termasuk kategori aurat. Kalau suaranya mendesah? Oh, nah. Tapi ya tadi ada sebagian ini kecuali didefinisikan suara yang benar-benar mengundang syahwat. Kayak mendesah. Mendesak. Gimana coba? Oh, saya nyontoh. Kenapa dicontohin, Bang? Kenapa harus dicontohin? Kan tadi kan Anda lihat itu di YouTube. Suara mendesak gitu tuh kayak suara gitulah, suara Pikachu. Kok Pikachu? Pikachu, Bib. Gitu. Tolong ini dimasukin klip jadi hook ya. Itu lucu tuh. Kapan lagi Habib Unyu? Nah kalau kayak gini suaranya Bib? Enggak boleh lah. Oh, itu juga aurat. Di YouTube Bib? Ya, di YouTube. Oh, Masya Allah. Tapi ada layarnya, ada gambarnya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Suaranya Flat itu ya. Flat. ASMR. Dosa ya. ASMR apa? ASMR, Bib, kayak makan Bib, gitu. Menikmati suara, menikmati Iya. suara. Jadi kayak ASMR tuh suka ada unboxing apa misalnya tuh squishy dideketin ke mic tuh. Koyok. Oh, yang deketin Terus mic, kita ya. cuma ngedengerin doang. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah, itu ASMR. Nah, itu. Menikmati suara. Bib, tapi kalau gini Bib, sekarang tuh udah di fasenya apa ya? Kita tuh kan pengen ngingetin sesama ya, Bib. Ya. Kayak wah jangan begitu bro pakaiannya bro, yang lebih sopan lagi atau ke sis. Nah. Turunin dia. Jangan dong. Sis itu terlalu ketat sih seperti itu. Nah, yang kita takutkan adalah bantahannya dari dia. Urus saja dosamu sendiri. Kita sama-sama berdosa. Cuman dosanya yang berbeda. Enggak, jadi tugas kita tetap wajib menasehati. Adapun hidayah dia menerima atau tidak, itu masalah dia masing-masing. Bentar Bib, bentar. Kita, lu aja kali. Tolong. Bagi siapapun yang ingin menjadi pengganti saya, terbuka maksudnya. Sambil mengembirakan bendera putih di sini. Jadi tetap Harus tetap dinasihati. ya tetap wajib kita menasihati, tapi nasihatnya dengan baik, dengan hikmah, dengan mau'izatun hasanah, dengan kalimat-kalimat yang baik, jangan sampai ada kata-kata menyinggung. Itu cukup untuk menggugurkan kewajiban kita. Adapun dia nerima atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita sudah menasehati. Makanya kan dalam watawasau bil haqqi Watawasau bis sabr. itu tugas kita.
saling menasehati. Dan juga nasihatnya jangan di depan umum banget. Pak. Iya, kita juga harus ada adab juga, salah satu adab menasehati itu jangan depan umum, jangan sampai merendahkan dirinya, jangan sampai dengan kalimat-kalimat yang kasar. Itu juga ada adab-adabnya. Terus kayak seperti ormas-ormas yang apa Bib? Misal kayak lebaran nih, kayak sekarang kan bulan Ramadan, sweeping sendiri gitu-gitu. Boleh nggak itu? Ini jadi temanya apa? Aurat. Ini jadi temanya apa? Kan tadi menasehati. iya. Yang penting menasehati. Nah, kalau ini Jangan di muka dengan umum, sweeping Pan. nih. Secara mungkin kita husnudon ya, karena yang di frame ini kadang-kadang kan yang jelek-jelek juga. Mungkin mereka sebelum sweeping sudah menempuh jalur-jalur hukum juga, sudah menegur, dikasih surat. Nah, ketika dikasih surat tetap membelo, tetap apalagi membuka minuman-minuman keras di bulan Ramadan, dia tetap buka, ya tidak ada salahnya kita harus lebih keras lagi untuk menasihati mereka seperti itu. Makanya kan 3 nih, idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah. Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Tangan di sini bukan memukul, tangan di sini bukan memecahkan botol, tangan di sini dengan kekuatan. Kalau kita nggak punya kekuatan, fabilisani, dengan lisan, dengan kata-kata, dengan nasihat. Bib, saya nggak bisa nasihatin dengan kekuatan, saya nggak bisa nasihati dengan kata-kata. Ada cara lagi nggak? Ada. Fabi kolbi, dengan hati, cukup ingkar. Cukup kita nggak senang dengan perbuatan dia. Nggak senang dengan perbuatannya lah ya. Bukan nggak senang dengan orangnya. Kita boleh benci kepada orang dengan syarat benci kejelekannya, jangan benci pribadinya. Sorry Bib, kita lo aja kali. Itu jadi Bib, ternyata Bib ngelakuin kayak gitu tadi jijik lo Bib. Kena lagi. Sabar. Kira lagi terlalu boomer untuk melakukan hal itu tuh. Bib, kalau seorang seumpamanya rajin ibadah, tapi di dalam sehari-hari belum bisa menutup aurat, gitu. Sebenarnya lagi melawan aturan atau masih dalam proses iman. Ya. Sedang dia muslimah Sedang dia muslimahnya dari lahir. Sedangkan mungkin dia muslimahnya dari lahir. Jadi ya keimanan orang itu berbeda-beda ya. Keimanan orang itu berbeda-beda. Cuman kadang-kadang orang itu suka menyalahkan ibadahnya. Contoh, ada orang yang sholat tapi masih ngumbar aurat, yang disalahkan sholatnya. Ya enggak. Percuma mana sholat. Percuma kamu sholat, tapi kalau ngumbar aurat jangan salahkan sholatnya. Betul. Karena as-sholatu ibaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tiangnya agama. Karena yang pertama kali dihisab bukan apa-apa tapi sholat. Hebat ini, Masya Allah. Ya gitu. Jadi gitu. Jadi yang jangan disalahkan sholatnya, tapi yang disalahkan pribadinya. Karena apa? Karena sholat itu kewajiban. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman itu pilihan. Iman itu kita yang melatih diri kita jadi iman. Dan kadang-kadang juga ada yang mengatakan seperti ini. Lebih baik hatinya berhijab daripada saya mau gitu. Lebih baik hatinya berhijab daripada kepalanya berhijab tapi hatinya tak berhijab. Suka ada nggak orang yang ngomong gitu? Itu pembenarannya juga, pembenaran itu namanya. Jika yang nampak aja dia tidak bisa menutupinya, bagaimana dia bisa menutupi yang tidak nampak? Kepala yang nampak aja kamu nggak bisa nutupin, bagaimana kamu mau menutupin hati yang tidak nampak? Makanya kadang-kadang juga ini juga selalu jadikan pembelaan bagi wanita ketika melihat suami selingkuh. Dia selalu mengatakan, Bib, boleh nggak? Suami kan imam. Ketika suami selingkuh, boleh nggak saya juga selingkuh lagi? Saya jawab, Pak. Iya, saya juga jawab, tidak boleh. Loh kenapa? Kan suami saya selingkuh. Kan suami itu imam. Saya gimana imam? Nah, nggak bisa begitu konteksnya. Iya. Kalau konteks antum, kalau anak, coba kalau ada cewek yang gitu. Iya, coba. Nanya misal ke anak, Pak Haji, suami saya selingkuh. Coba nanya. Coba nanya itu cewek. Coba praktekkan. Pak Haji, Awewe. Bisa. Coba nanti editor ya suaranya nggak di wanita dan pakai hijab ya. Coba tanya. Pak Haji, suami saya selingkuh. Saya kalau selingkuh juga boleh nggak? Oh, nggak boleh, kecuali selingkuhnya sama saya. Wow, I love you, Pak. Sama.
Sesat ini. Dilarang nih sesat. Ingat ini sesat, ini sesat. Jadi memang bukan begitu konsepnya ya. Bukan berarti imamnya jelek terus kita ikutin imamnya yang jelek. Tetap ya iman yang ada. Jangan kalau imam jelek jangan sampai iman pun jelek gitu kan. Karena apa? Walaupun kita suami kita nabi sekalipun kalau memang dasar keimanan wanita itu jelek, ya dia akan jelek walaupun dia punya suami nabi. Seperti contoh apa? Nabi Nuh. Oh iya, istrinya ya benar. Istrinya ini. Durhaka. Betul. Itu padahal suaminya nabi. Tapi kalau memang dasar iman seorang wanita itu baik, walaupun dia suami seperti Fir'aun, dia akan menjadi wanita yang solehah seperti istrinya Fir'aun. Serta Siti Aisyah itu apa? Walaupun suaminya Fir'aun, tetap dia bisa menjaga imannya. Jadi iman itu memang bawaan masing-masing. Jangan sampai iman suaminya jelek, imannya dia pun ikut jelek. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal tadi kan Nabi nyeret Nabi. Ada nggak sih isi Nabi yang diceraikan? Ada. Contoh Nabi pernah menceraikan salah satu istrinya, saya lupa namanya. Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia lebih memilih harta keduniaan dibanding Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ketika dia memilih keduniaan, dia menjadi wanita termiskin dan terhina ketika itu. Ada cerita gitu. Kayak ada yang relate tuh, Beb, sama pengalaman hidup seseorang. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Berarti itu wah, sudahlah. Ya, berbahaya ini. Di kota-kota besar banyak terjadi di kota-kota. Iya, di kota-kota besar azabnya. Azab. Kan di sinetron azab. Ada sinetron. Iya, ada. Azab istri durhaka. Ada istri durhaka. Menceraikan suami. Oh, gitu. Oh, emang ada istri yang menceraikan suami ya? Ada. Ada. Vertek, Bib, namanya Bib. Vertek. Di Bib Mandel Agama. Oh. Vertek. Bib, terakhir Bib. Perihal menutup aurat kan udah wajib ya Bib, nih udah clear nih wajib. Tapi bagaimana kalau menutup auratnya misalnya untuk perempuan dengan fashion masa kini Bib? Misal kan ada tuh sekarang hijab macam-macam tuh hijab. Hijab di sini ada bunga, ada apa gitu. Serut sini air terjun. Itu air terjun Janawi itu. Jadi memang ada hijab, salah satu contoh-contoh hijab yang diharamkan seperti hijab yang digambarkan Rasulullah seperti apa namanya punggung unta itu yang ada pondok unta tuh. Itu nggak boleh, itu nggak boleh dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi hijab sewajarnya lah hijab yang sesuai tuntunan syariat gitu loh. Dan termasuk auratnya salah satu cara berhijab itu ini nih. Karena orang berhijab ininya kelihatan ya, janggut. Bib, maaf Bib. Bisa dipraktekkan nggak Bib? Ada hijab nggak? Jangan juga. Jangan saya praktekkan wajib. Jangan juga. Tadi udah Reja. Ini kan segmen berikutnya Bang. Oh iya. Si ininya itu harus tertutup juga nih. Ke sini. Oh, dagunya. Jadi adalah ya yang normal-normal aja deh lah. Yang normal-normal. Jangan gara-gara ikutin tren akhirnya imannya pun anjlok tentu. Seperti itu. Berarti mendingan pakai jas hujan ya Bib. Kenapa tuh? Daripada pakai yang gitu-gituan ya. Jas hujan kan normal tuh. Tutupin semua tubuh. Oke Bib. Terakhir Bib. Kesimpulan Bib. Saran dari Habib agar kita bisa konsisten untuk menutup aurat. Ya, saran saya untuk konsisten untuk aurat yaitu ya berusaha semaksimal mungkin kita untuk menutup kekurangan kita, karena aurat itu kekurangan yang harus kita ditutupin, karena Allah Subhanahu wa taala itu syariat Islam itu menyempurnakan seorang hamba. Bukan mendoktrin, bukan menindas, bukan memaksa, tetapi mengajak mereka untuk menjadi manusia yang mulia. Dan salah satu cara Allah untuk memuliakan manusia yaitu dengan menutup aurat. Menjaga auratnya. Oke, dari Bro ada kesimpulan? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kadang mie Aceh yang enak tidak akan seenak seperti sebelumnya. Terima kasih. Simpulan. Apa jiji? Oh, simpulan. Jadi kita itu harus membuka dengan bismillah dan menutup dengan alhamdulillah. Oh iya. Robin fa'na bima Oke, kesimpulan. Kesimpulan. Tutuplah aurat lain. Tutuplah aurat selagi bisa ditutup daripada ditutup oleh malaikat. Woi, keren. Sebenarnya ada yang lain.